Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu ID Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan framework COVID-5 Mustika Jaya Motor Jakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Indriani Mulia dengan NIM 1920747, lalu ada Maulidiana Salsabila dengan NIM 1920825, lalu dengan Fuad Anif dengan NIM 1920725, lalu ada Junaidi Sartono dengan NIM 1920996, lalu ada Muhammad Gatot dengan NIM 1920418. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Dimulai dari latar belakang. Teknologi informasi TI saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi maupun perusahaan, karena dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Diperlukan suatu perusahaan pengelolaan TI yang baik dan benar agar TI mampu untuk menunjang kesuksesan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Penelitian ini dilakukan di Mustika Jaya Motor. Adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan barang, khususnya sepeda motor, suku cadang sperapat, dan servis sepeda motor khusus brand Yamaha. Proses bisnis yang meliputi penerimaan servis, transaksi jual beli untuk sepeda motor, dan spare part hampir seluruhnya membutuhkan TI. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana proses informasi yang dipakai Mustika Jaya Motor Jakarta. Lalu kedua, sejauh sumber daya manusia baik di bidang TI dan pengguna sistem informasi yang digunakan. Lalu yang ketiga, mempunyai kemampuan dalam mengelola arsitektur sistem informasi untuk mendukung semua Jakarta, membuat perencanaan infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan tujuan bisnis dan menentukan arah teknologinya. Lalu selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, melakukan audit tata kelola teknologi informasi guna dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, mengetahui pemanfaatan teknologi informasi Mustika Jaya Motor Jakarta. Lalu yang terakhir, penelitian ini dapat dan dijadikan bahan pertimbangan bagi Mustika Jaya Motor sebagai peningkatan pengawasan dan evaluasi yang efektif serta efisien terhadap tata kelola teknologi. Bab 2. Metode penelitian. COVID-5. COVID atau Control Objective for Information and Relay Technology adalah kerangka kerja tata kelola IT dan kumpulan perangkat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembatani jarak atau gap yang ada antara kebutuhan yang dikendalikan, masalah teknis, dan resiko bisnis. COVID-5 adalah sebuah versi pembaruan yang menyatukan cara berpikir yang mutakhir di dalam teknik-teknik dan tata kelola TI perusahaan. Komponen COVID-5. Framework COVID disusun dengan karakteristik yang berfokus pada bisnis atau business focus, berorientasi pada proses, berbasis pada pengendalian, dan terarah kepada pengukuran. Pada edisi keempatnya ini, COVID Framework terdiri dari 34 high level control objektif dan kemudian pengelompokan proses tersebut menjadi 4 domain. Keempat domain tersebut adalah planning and organization, acquisition and implementation, delivery and support, dan monitoring and evaluation. Kriteria COVID-5. Informasi dibutuhkan untuk meyakinkan kriteria kontrol yang ditujukan dalam pembunuhan objek bisnis. Kebutuhan tersebut diartikan sebagai kebutuhan bisnis untuk informasi berdasarkan pengukuran kualitas, kebutuhan keamanan. Kriteria informasi dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada efektivitas, efisiensi, keyakinan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan kepercayaan. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Sebelum melakukan penelitian, kami melakukan beberapa observasi terlebih dahulu dengan mempertimbangkan jenis penelitian apa yang akan dilakukan, lokasi mana yang mau diteliti, permasalahan apa yang sedang ada di dalam lingkungan yang akan diteliti, sampai pendekatan yang akan digunakan untuk penelitian proses. Tujuan melakukan observasi ini adalah agar hasil penelitian dapat lebih akurat dan permasalahan yang ada di lingkungan Mustika Jaya Motor Jakarta. Selanjutnya di sini ada artikel, jurnal, dan YouTube. Penelitian ini dilakukan dengan mencari referensi melalui artikel, jurnal, dan YouTube untuk mengumpulkan data yang kami butuhkan untuk menulis laporan makalah ini. Selanjutnya ada studi pustaka. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan framework COVID-5 pada perusahaan Mustika Jaya Motor. Mustika Jaya Motor adalah sebuah perusahaan otomotif yang menjual dan mendistribusikan berbagai jenis kendaraan bermotor. Studi ini diharapkan dapat membantu penelitian ini. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Berdasarkan masalah penelitian ini,
Dalam penelitian ini, penulis melakukan sejumlah langkah-langkah sistematis dan logis untuk digunakan sebagai panduan mudah dipahami dan dimasukkan dalam menyelesaikan permasalahan. Ini beberapa langkah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu di sini terdapat gambaran langkah-langkahnya dalam melakukan penelitian COVID-5. Yang pertama ada studi pendahuluan, identifikasi masalah, studi literatur, rancangan audit, menentukan domain, mengembangkan instrumen, pengumpulan data atau proses audit, analisis data, dan laporan akhir. Hasil dan pembahasan. Domain EDM Evaluate, Direct, and Monitor. Dari sesi wawancara yang dilakukan untuk menilai domain EDM, didapatkan rekap hasil wawancara pada tabel. Lalu, hasil rata-rata tersebut dimasukkan ke dalam analisa GAP atau Grants Maturity. Berikut tabel perhitungan rata-rata domain EDM. Tabel analisa GAP domain EDM. Pertanyaan 1. Menurut Anda, bagaimana tata kelola TI yang sedang berjalan di perusahaan saat ini? 2. Menurut Anda, bagaimana penyampaian manfaat TI terhadap proses bisnis yang berjalan? Pertanyaan ketiga, menurut Anda, bagaimana optimalisasi manajemen risiko terhadap TI yang digunakan dalam proses bisnis perusahaan Anda? 4. Menurut Anda, bagaimana optimalisasi sumber daya TI yang ada di perusahaan Anda? Pertanyaan kelima, menurut Anda, apakah penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan cukup transparan? Hitungan analisa GAP di atas dihitung sebagai berikut. Rumus Grants Maturity, aspek maturity sama dengan analisa GAP. Contoh 1. 4.50 dikurang 5.00 sama dengan 0.50. Adapun analisis dari hasil wawancara secara umum dapat dilihat dalam tabel-tabel sebagai berikut. 1. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa aspek maturity yang ditetapkan oleh manajemen untuk domain EDM adalah pada level 5.00 optimize atas setiap subbabnya. 2. GAP tertinggi adalah 2.00. Di pertanyaan ketiga, merefleksikan EDM 03, yakni memastikan optimalisasi manajemen risiko terhadap TI. 3. Pada pertanyaan kelima, yang merefleksikan EDM 05, yakni memastikan transparan informasi, tidak ada GAP, yang membuktikan penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan bersifat transparan dan sudah berjalan sesuai harapan manajemen. 4. Adapun rata-rata keseluruhan dari kelima pertanyaan yang menggambarkan domain EDM adalah 4.00 yang berada pada level manajer, yang berarti manajemen telah mengawasi dan mengukur kepatuhan prosedur dalam mengambil tindakan solusi atas masalah yang muncul pada TI. Berikut tabel deskripsi manajemen domain EDM 01. Deskripsi COVID, sudah terdapat pengelolaan TI yang baik dengan adanya penanggung jawab TI yang mengidentifikasi kebutuhan TI dan membuat keputusan berdasarkan desain tata kelola saat ini dengan di masa mendatang dengan rencana strategis Mutika Jaya Motor. Sudah adanya pengharapan dari penanggung jawab TI sehingga tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan bisnis yang kemudian diberikan pengarahan kepada pengguna untuk mengoptimalkan penggunaan TI. Sudah dilakukan mentoring, pemantauan, namun belum ada evaluasi terjadwal yang menilai apakah tata kelola yang berjalan sesuai efektif dan efisien. Domain EPO atau Elegant Plan Organize. Pertanyaan 1. Menurut Anda, bagaimana pengelolaan kerangka tata kelola manajemen? Kedua, menurut Anda, bagaimana pengelolaan strategi yang dilakukan oleh perusahaan saat ini? 3. Menurut Anda, bagaimana arsitektur perusahaan saat ini? 4. Menurut Anda, bagaimana inovasi TI yang terjadi di perusahaan Anda? Kelima, menurut Anda, bagaimana pengelolaan untuk perkembangan pencapaian perusahaan Anda? Keenam, menurut Anda, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia atau karyawan di perusahaan ini? 7. Menurut Anda, bagaimana hubungan TI dengan proses bisnis yang telah berjalan saat ini? Yang ke-8, bagaimana keselarasan TI terhadap keputusan bisnis Anda? 9. Bagaimana peranan TI dalam pengelolaan pemasok? 10. Bagaimana peranan TI dalam pengelolaan kualitas? 11. Bagaimana pengelolaan risiko yang dilakukan oleh TI? 12. Bagaimana pengelolaan keamanan TI yang ada? Selanjutnya adalah ada tabel analisis wawancara.
Tabel 5, deskripsi domain APO 01. Di bawahnya ada kontrol objektif. Kontrol objektif APO 01 mengelola kerangka kerja manajemen TI. Rata-ratanya adalah 1. Selanjutnya ada maturity level, yaitu initial. Selanjutnya deskripsi COBIT. Pertama, pengelolaan manajemen TI yang berjalan saat ini masih memiliki banyak kekurangan berupa tidak adanya struktur organisasi manajemen TI. Yang kedua, penanggung jawab TI memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dikarenakan tidak adanya struktur organisasi sehingga dalam melakukan aktivitas tidak terstruktur dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, tidak adanya rencana strategis untuk pengelolaan TI ke depannya sehingga tidak ada evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, expected maturity yang ditetapkan oleh manajemen untuk domain APO adalah pada level 5, optimize, atas setiap subbabnya. Dari 12 pertanyaan yang menggambarkan domain APO, gap tertinggi sebesar 400 terdapat pada APO 01, mengelola kerangka kerja manajemen TI. APO 03 mengelola arsitektur perusahaan dan APO 07 mengelola inovasi TI. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan untuk subbab domain ini harus diperbaiki karena sangat jauh dari harapan manajemen. Selanjutnya kita masuk ke tabel 6, deskripsi domain APO 02. Di bawahnya ada kontrol objektif APO 02, mengelola strategi TI selaras dengan bisnis. Rata-ratanya adalah 5, maturity levelnya adalah optimize. Deskripsi COBIT, pengelolaan strategi TI berupa adanya pengelolaan software dan hardware saat ini sudah selaras dengan bisnis. Penanggung jawab TI mampu menyediakan software yang dibutuhkan sehingga saat ini bisnis yang berjalan cukup besar. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut. Dari analisis menggunakan domain EDM dan APO, terdapat subbab-subbab yang sangat jauh dari harapan manajemen, sehingga diperlukan perhatian khusus berupa perbaikan pengelolaan secepatnya, dengan rekomendasi perbaikan sebagai acuan perbaikan tersebut. Perlu dibentuknya struktur organisasi manajemen TI sehingga terdapat penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terstruktur. Penetapan rencana strategis sehingga evaluasi terhadap kepatuhan terjadwal dengan baik. Penambahan menu purchase order, spare part khusus pesanan, penambahan warning dan reminder saat input KSG yang sudah lewat dari periode yang telah ditetapkan. Penambahan dan pemeliharaan komputer, printer, dan mouse di beberapa divisi, dan penambahan menu atau fitur yang dibutuhkan dalam software di pack web. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.